Film Jangkakala menjadi karya sineas Malang, Jawa Timur yang mendapat bantuan pembiayaan dari Kemenparekraf. Film yang berlatar belakang kehidupan masyarakat pesisir pantai selatan di Kabupaten Malang yang menawan ini mengambil lokasi di sejumlah pantai. Film ini tidak hanya sekedar berkarya, namun juga mengedukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan, termasuk konservasi penyu. Kendala untuk melakukan kegiatan itu pasti ada di mana-mana, kita menemukan kendala. Sedangkan kita kalau tidak bergerak, ekonomi kita juga gimana ya, nggak bergerak juga. Akhirnya dengan adanya program ini ya sangat membantu sekali untuk perkembangan ekonomi. Saya secara pribadi saya part time dan dengan ini juga membantu saya karena pandemi susah banget ya cari kerja gitu loh. Proses produksi film Jangkakala dilakukan selama 10 hari dan ditargetkan selesai pada 10 Desember mendatang. Dari Malang, Jawa Timur, Robi Rituan, iNews melaporkan. Penyuntikan vaksin COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun masih terus berjalan. Lebih dari 200 siswa SD di Depok, Jawa Barat mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19. Program percepatan vaksinasi COVID-19 mulai memasuki kalangan anak usia di atas 6 tahun. Sekitar 280 dosis vaksin Sinovac dipersiapkan bagi siswa SD Tunas Global Depok, Jawa Barat. Persyaratan bagi peserta vaksin adalah usia di atas 6 tahun, dalam kondisi sehat dan membawa fotokopi kartu keluarga. Orang tua bahwa ini adalah wajib diikuti, jadi kegiatan vaksin ini wajib diikuti. Untuk caranya bisa mengikuti lewat sekolah, bisa mengikuti vaksinasi di luar atau di tempat-tempat kesehatan yang ada di wilayah Kota Depok. Jadi kami wajibkan untuk sebagai syarat mengikuti PTM di sekolah pada saat nanti semester 2 dimulai. Tidak ada persiapan khusus yang harus dilakukan oleh orang tua murid, selain memastikan kondisi kesehatan fisik dan mental anak. Syaratnya sebelum datang itu anak sarapan dulu seperti itu. Dan bagaimana tadi melihat anak divaksin itu? Alhamdulillah sepertinya sih biasa aja ya, cuma tadi agak-agak dari semalam sih sudah agak takut ya gitu, jadi nervous aja, sedikit nervous. Vaksinasi dosis kedua rencananya akan dilakukan pada 26 Januari 2022. Dari Depok, Daneswara Abdul Rashid, Pandularas, iNews melaporkan. Pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tidak bepergian ke luar negeri jelang pergantian tahun. Selain itu, sejumlah langkah juga diambil untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron. Jelang pergantian tahun, pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tidak bepergian ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menghindari melonjaknya kasus COVID-19. Pemerintah juga akan memperketat pengetesan, terutama untuk mendeteksi varian Omikron. Jalan-jalan ke luar negeri karena di sana sekarang sedang meledak semua kasus-kasus. Nah, Indonesia sekarang rendah-rendahnya. Indah kok Indonesia itu. Jadi jalan-jalannya ke Indonesia saja. Jadi tolong yang mau udah jalan-jalan negeri boleh, kita nggak larang. Tapi nggak usah kemudian minta exception untuk keluar dari karantina. Karena itu untuk melindungi teman-teman kita yang lain. Ya. Nanti kita juga akan perbanyak tes PCR yang bisa deteksi Omikron dan juga akan memperbanyak lab. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan kembali terkait imbauan aturan COVID-19 saat pergantian tahun. Pemerintah daerah diminta menerbitkan perda yang juga memuat sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah kembali mengaktifkan PPKM Mikro, terutama bagi daerah-daerah tujuan liburan saat Natal dan Tahun Baru. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, terutama bupati kuncinya sama wali kota, supaya mereka mengaktifkan kembali PPKM Mikro ini. Dan kemudian nanti saya sudah memerintahkan Pak Dirjen Pendes, Pak Dr. Yusarto, selama Natal ini kan jadi tujuan biasanya untuk berlibur itu Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, Lombok. Ini 5 daerah ini prioritas kita akan turunkan tim. Apakah PPKM Mikro lockdown-nya jalan nggak? PPKM Mikro-nya jalan nggak? Karena kalau PPKM Mikro jalan, maka bisa bila ada kebijakan lockdown cepat bisa lakukan.
Nah yang jalan kita akan berikan penghargaan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali di kawasan wisata Sanur, Denpasar. Dengan adanya rumah sakit tersebut, WNI tidak berobat lagi ke luar negeri. Presiden Jokowi Senin pagi meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Internasional Bali di Denpasar, Bali. Dalam pelayanannya, rumah sakit bertaraf internasional ini akan bekerja sama dengan Mayo Clinic dari Amerika Serikat. Nanti menjadi KEK kesehatan, dan kita harapkan tidak ada lagi, kalau ini jadi, tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Status tanggap darurat di kawasan Gunung Semeru telah dicabut. Saat ini pemerintah memberlakukan transisi darurat di desa-desa terdampak erupsi Gunung Semeru selama 90 hari. Status tanggap darurat di kawasan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur telah dicabut dan diganti masa transisi darurat di desa-desa terdampak erupsi selama 90 hari. Perpanjangan masa tanggap darurat telah berakhir pada 24 Desember 2021 dan berlanjut fase transisi menuju pemulihan. Salah satu prioritas pada fase ini yaitu percepatan relokasi hunian sementara. Pola operasi yang akan diprioritaskan, yang pertama adalah relokasi huntara, percepatan relokasi huntara, pembangunan itu. Kemudian yang kedua, sodetan dengan jembatan, ya, percepatan pembangunan jembatan, baik jembatan gantung maupun jembatan permanen di Geladak Perak. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Dan pemirsa, meskipun situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah 2 kali vaksin. Stefani. Ya, terlebih lagi jelang tahun baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Usai sudah kebersamaan kita dalam ini sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.